Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ada fil Quran rajim wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allamal Qur'an fa akhadha ma fa kana lahu dalilan wa syafi'an ilal jannah. Sadaqallahul azim. Kalau kita berharap agar kita mendapatkan hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah, kemudian hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah itu kita ciutkan lagi menjadi jannah, surga, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan kepada kita bagaimana caranya agar kita dituntun ke surga. Man ta'allamal Qur'an, siapa yang mempelajari Al-Qur'an, fa akhadha ma fihi, kemudian dia mengambil apa yang ada di dalam Quran ini, dijadikan panduan di dalam kehidupannya, fakana lahu syafi'an wa dalilan ilal jannah. Maka Quran akan menjadi penolong, Quran akan jadi pembimbing, penuntunnya menuju surga. Jadi kalau kita hubungkan dengan permohonan kita dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, bimbing kami, tuntun kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu Al-Quran. Jalan yang lurus itu berarti jalan yang mengantarkan kita kepada surga. Kita berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini merupakan bagian dari keyakinan kita bahwa Quran adalah pedoman, Quran adalah panduan. Saya ulang, man ta'allamal Quran, siapa yang mempelajari Al-Quran, fa'adama fi, kemudian dia fa'ana lahu wa dalilan ilal jannah. Syafi'an, penolong, dalilan, penunjuk, penuntun. Kemana ditunjuk dan dituntun? Ke jannah. Mudah-mudahan kita semua berada dalam barisan yang sama. Amin ya rabbal alamin. Kita buka sama-sama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi sebaliknya, hadis ini hadis urutan kedua. Saya tidak baca yang pertama dulu tadi. Setelah kita bahagiakan, kita masuk lagi, kita peringatkan yang kedua. Man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu wa lam yaqul ma fihi fakana lahu syafi'an wa dalilan ila jahannam. Nauzubillahi min dzalik. Siapa yang mempelajari Quran, mengajarkan Quran, tapi tidak mengambil dari Quran itu sesuatu yang bisa dibawa dalam kehidupan sehari-hari, fakana lahu, maka Quran ini akan menjadi baginya syafi'an wa dalilan ila jahannam. Nauzubillahi min. Quran akan menjadi penolong dia, Quran akan menjadi pembimbing dia menuju neraka. Kalau demikian kedua, mau ke jahannam, mau ke jannah. Kalau mau ke jannah,
baca, fahami, ambil, aplikasikan dalam kehidupan. Insya Allah dia menuntun kita ke dalam jannah. Tapi kalau cuma sekedar dibaca, tidak diambil isinya, tidak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bahasa lain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah akan angkat derajat satu kaum dengan Quran ini, dan Allah akan rendahkan golongan yang lain. Diangkat dan direndahkan tergantung bagaimana sikap. Yakin kepada Quran? Sikap kita kira-kira amin ya rabbal alamin. Itu terus perbaharui komitmen. Jalan yang benar ini, amin ya rabbal. Akhir ya. Oh, Yusuf ya. Kepada Yakub, kami pergi dan kami tempat perbekalan kami. Fa'akalahu zi'bu, maka serigala memakannya. Belum dilakukan oleh Yakub, sudah bukan. Terusannya, wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Engkau tidak akan percaya untuk percaya. Yakub ini, Utbah ini berkata seperti ini barangkali karena memang dia sudah sering berbuat yang tidak benar, sehingga kalaupun dia datang dengan kebenaran maka Yakub tidak akan percaya. Baik, ayat kedua. Ja'u ala qamisihi bidami. Kalau tidak salah kita ja'u ini sudah sering ya. Ja'a, ja'u itu sudah sering. Asal katanya datang. Ja'a. Yang paling sering kita temukan ja'a. Ja'a. Kemudian ja'at.
Ja'u. Datang asal katanya. Ketika kita baca surah Idza jaa nasrullahi wal apabila jaa telah datang. Jadi berkali-kali saya sebutkan satu kata yang, tapi kalau kemudian diaplikasikan ketika kita membaca Quran, ketika kita mendengar Quran, insya Allah yang sedikit itu akan menjadi banyak. Ya, yang sedikit itu akan menjadi banyak dan berkembang insya Allah. Jaa, waja'u, dan mereka bisa kita fahami di sini juga mereka pulang. Ya, waja'u, dan mereka datang, atau kita sudah bisa memahami ini mereka pulang. Kepergiannya sama Yusuf. Waja'u, dan mereka datang ala komisihi, komis. Paling gampang bahasa kitanya gamis. Ya, komisun itu ini sama dengan komisun, libasun. Ini baju artinya ya, itu baju gamis. Komisihi, gamisnya min kadzibin. Oh, oke, ada pertanyaan. Nyanya sini kembali kemana? Yusuf. Jadi dengan Yusuf, waja'u, dan mereka datang. Kan di sini Usbah datang, Usbah pulang, biqomisihi, dengan bajunya. Ini bukan kembali ke sini. Kalau kembali ke sini, ini bukan hi, tapi ini him. Dengan baju mereka, him. Tapi di sini hi. Hi ini kembali kepada Yusuf. Dengan baju Yusuf. Ala komisihi, pada bajunya, daming kadzib, itu asal katanya damun kadzibun. Damun itu darah. Kadzib, dusta. Ini naat man'ut. Jadi bidaming kadzib, dengan darah dusta, dengan darah bohong. Kita ulang sampai paham betul. Jangan diteruskan dulu baca ayatnya ya. Kita perjelas dulu. Waja'u, dan mereka Usbah, ya, in ala komisihi, dengan bajunya atau baju Yusuf, bidaming kadzibin, dengan darah. Ini nasionalnya mereka berbohong. Ya, Yusuf dibuang ke dasar sumur. Lupa saya, dasar sumur bahasa Arabnya apa? Jub. Oke, jangan lupa. Saya akan selalu tanya ini. Ghoyab, mereka yang buang dasar sumur, kemudian bajunya diambil, itu kalau kita nalar. Kemudian bajunya si Yusuf ini dilumurin oleh darah sesuatu. Yusuf ini pulang.
Tujuannya apa? Untuk menjadi bukti bahwa Yusuf dimakan Sri. Bayangan kita kalau Yusuf bajunya, yuk kita pakai nalar dulu. Kalau Yusuf dimakan serigala dan masih ada sisa-sisa badannya, biasanya pasti orang akan bawa sisa badan untuk bukti. Karena jauh lebih kuat itu buktinya daripada baju. Berarti dengan asumsi seperti ini, Yusuf itu habis ludes semua yang tersisa cuman mereka ini cara untuk menampakkan kebohongan di hadapan Yakub. Tapi apa yang terjadi? Kan kalau sesuatu dimakan serigala, dimangsa serigala, kalau masih ada mungkin sisa tangannya, kakinya, ya, nah bawa tangan dan kaki itu lebih meyakinkan dibandingkan baju. Kalau mereka bawa baju, berarti asumsinya adalah seluruhnya Yusuf ludes dimakan. Keduanya, bajunya ini sengaja dicopot, Yusuf tidak dimakan. Kemungkinan keduanya. Jadi sudah dari dulu keren juga ini, ya. Beritanya dibuat sedemikian rupa. Kami lagi bermain, Yusuf kami tinggalkan di mata'ina. Apa mata'ina? Perbekalan kami, di perbekalan kami. Kami bermain. Kemudian fa'akalahu dzi'bu, dimangsa serigala. Fahim? Jadi darah bohong namanya apa? Damun kazib. Damun kazib. Ini bidamin menjadi in karena ada bi. Ya, karena ada bi. Jadinya bidamin. Kalau di sini damun itu darah. Faham sepotong ini? Yuk, kalau sudah paham kita baca dulu. Ada kata baru nggak di sini? Komis, barangkali komis gampanglah mengingatnya. Ingat aja gamis. Komis, ingat saja gamis. Kedua, apalagi? Oh, dam ya, dam. Damun. Nanti kalau kita bertemu di surat Al-Mu'minun berkaitan dengan penciptaan manusia, mulai dari alaqah, mudghah, izaman, walahman, ya. Nanti ada lahmun, damun darah, lahmun daging, izam tulang belulang. Jadi kalau kita bahas tentang penciptaan kita, sebenarnya clear semua itu berkaitan dengan tubuh kita. Ya. Darah, daging, tulang, kemudian kulit. Ya. Kulit apa bahasa Arabnya? Kalau ibu mau ngulitin buku ke tempat fotokopian namanya apa? Jilid. Jilid itu bahasa Arab. Oh. Jildun itu bahasa Arab. Kita jadi diambil bahasa Arab jadi bahasa Indonesia. Bahasa Inggris mengcover kan gitu. Nah, gitu. Jilid itu dari kata jildun. Jildun artinya kulit, berarti menjilid. Ya. Paham? Dam darah. Okay. Waja'u qamis bidamin kadhib. Waja'u ala qamis bidamin kadhib.
mereka datang atas bajunya dengan darah harfiah saja kita terjemah, terlek saja gitu. Mereka atas bajunya dengan darah bohong. Wa ala qamisihi bidam. Ya. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Lagi. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. 1, 2, 3. Bidamin kadhib, bidamin kadhib. Perhatikan zib bidamin kadhib. Panjang. Waja'u ala qamisihi bidamin. 1, 2, 3. Hafal? Pendek. Ya enggak? Pendek. Tidak usah lihat Quran. Ya. 1, 2, 3. Oke. Komisi, si. Bukan kan? Iya. Qaf itu kalau di Arab sendiri namanya go. Orang Arab sendiri biasanya jarang mendengar ko itu, tapi qami, qala, gala. Jadi seakan-akan bukan qaf yang kedengaran tapi g. Ya, sebenarnya qala, qamis, gamis. Yang menjadi tadi qamisi, si, bukan sin ya. Waja'u ala kadhib. Jadi kalau mau kita, walaupun ayat segini, walaupun ayatnya pendek, tapi kita mencoba membetulkan lafal huruf, melafalkan huruf. Karena biasanya kebanyakan kalau short kan si mis lafalkan ju ada yang kayak enggak, bibirnya itu enggak ada. Oh, itu bukan baca Quran namanya.
Yuk, 1, 2, 3. Oke. Daming kadzib apa artinya tadi? Bohong. Kalau berita bohong, berita apa? Berarti berita khabar kadzib, khabar kadzib. Alhamdulillah, kita kembangkan. Bohong, damin kadzib, berita bohong, khabar. Lanjut. Kola, entah berapa kali sudah kita bertemu kata ini. Jadi saya yakin karena ini biasanya ibu-ibu paling rajin kan, paling rapi. Kalau bertemu kola, ditulis satu kola dia telah berkata. Nanti ketemu kolu, mereka telah berkata. Jadi yang jurusan berkata-berkata itu dengan subjek-subjeknya bentuk telah dipisahkan satu. Nanti bertemu yaqulu, dia berkata sedang, yang sedangnya dipisahkan lagi. Ini lama-kelamaan kita ngaji jadi dia selesai semua itu. Apalagi kali ini kita temukan di surat Yusuf ayat sekian. Ini surat Yusuf ayat sekian. Sehingga nanti kita tahu kata kola ini berapa kali dalam surat Yusuf. Semakin kita mendetailkan sesuatu, semakin kita mengenal sesuatu, semakin kita mencintai sesuatu, inilah cara kita bagaimana berusaha untuk mencintai Al-Qur'an, mengetahui lebih banyak tentang Al-Qur'an, mengetahui lebih banyak tentang Al-Qur'an. Bahkan qala, dia berkata, bahkan sawalat. Oke. Ini kalau ada tanda ini huruf ta. Kata kerja lampau. Subjeknya dia perempuan. Bertemu huruf ta mati saja. Qalat, ja'at, zahabat. Di sini sawalat. Berarti kita tahu ini kata kerja bentuk lampau. Subjeknya dia perempuan. Kalau untuk dia laki-lakinya gimana? Buang saja huruf ta-nya. Kalau ini perempuan Pak Ustadz, bagaimana kalau laki-lakinya? Buang saja huruf ta-nya. Berarti kata dasarnya apa? Sawwala. Sawwala itu kalau bahasa kitanya membalikkan. Ya, membalikkan sesuatu yang tidak bagus dianggap menjadi bagus.
Sehingga kalau dalam bahasa kita sekarang bisa disebut dengan memutar balik atau menganggap sesuatu yang tidak bagus sebagai sesuatu yang bagus. Itu namanya sawwala. Nanti coba kita pahami dulu di dalam konteks ini. Tapi tadi sawwala artinya menganggap bagus sesuatu yang tidak, bisa dipahami? Menganggap bagus sesuatu yang tidak bagus namanya sawwala. Ya, sawwala. Qala, dia berkata, bal, bahkan sawwalat, dia, sekarang kita cari dulu. Ini dia perempuan kan? Sekarang kita cari dulu di mana dia perempuannya di sini. Kalau ini namanya kata kerja, ini subjek. Ini subjek. Kalau satu nafsun, nafsun, diri bisa diartikan jiwa. Ini bisa berarti diri, bisa berarti jiwa. Kullu nafsin, oke? Setiap diri, setiap jiwa. Kalau ini tunggal, kalau jamaknya anfus. Anfus. Ini jamak. Ini tunggal, ini jamak. Jadi anfus jiwa atau diri, kalau nafsun jiwa atau diri tunggal, diriku nafsi. Maka ada namanya nafsu nafsi. Anfusukum, diri kalian. Ini sebagai subjek. Ini yang ke sini. Oke. Kalau anfus ini kita artikan tadi jiwa atau diri. Ini bentuknya jamak. Mengapa jamak? Karena di sini usbah. Ya, karena usbah. Berarti diri kalian sendiri, anfusukum, diri kalian sendiri telah memandang baik, telah memandang indah bagi kalian amro. Apa arti amro? Perkara, urusan. Ini kalau tunggalnya, ini tunggal. Amrun. Jamaknya apa? Umur. Ini sebagai subjek. Ini kata kerjanya. Jadi menerjemahkannya, diri-diri kalian, diri-diri kalian telah memandang baik, telah memandang indah bagi kalian apa yang amro. Lihat apa ini maksud dengan sini. Seakan dia pulang tanpa beban sedikit pun dengan memperlihatkan misi. Itu darah apa? Main Yusuf kami tinggal, dimakan serigala deh. Kan begitu bahasanya. Nah kalau nggak percaya, ini buktinya baju si Yusuf. Itu kan seakan betul itu kejadian. Makanya disebut di sini sawwalat lakum anfusukum amro. Kalian memandang enteng, kalian memandang gampang, memandang indah, memandang baik urusan itu.
Apa urusan itu? Kematian bisa dipahami? Kalau dia benar seorang saudara, walaupun dia di awalnya isya'ayyabqun, apa kemarin? Pak datang pada waktu sore dengan nangis. Ada dua, ini pertama dia nangis, kedua bawa gamis yang berlumuran darah. Bidamin kazibin, dengan darah yang bohong. Tapi tetap dua sikap ini tidak sebanding dengan tadi yang ceritanya Yusuf dimakan sebegitu entengnya. Tapi memang barangkali hukum ya begitu. Kalau orang yang mempunyai obsesi besar, maka nyawa manusia itu menjadi sesuatu yang dianggap gampang. Ya. Padahal kalau kita lihat dalam Quran, mangqatalan menyiapkan nyawa satu orang sama dengan enggak gampang itu. Ya. Gitu. Ini yang disebutkan sawalat lakum anfusukum amro, kalian menganggap urusan itu baik. Ini kan dengan harapan Usbah pulang setelah mengadukan seluruhnya kepada Yakub, dengan harapan Yakub menerima. Ya wes, gitu kan? Gitu. Bisa dipahami? Mampu saya membawa kita emosional hadir kepada peristiwa, hadir saat peristiwa ini terjadi. Tampilkan diri kita sebagai Yakub. Gimana perasaan kita? Ya, gimana perasaan kita? Nauzubillahi min zalik. Kalau seandainya kita berada di posisi Yakub, kita berhadapan dengan yang seperti itu, bagaimana diri kita? Itulah tadabbur. Itulah tadabbur. Ya. Kata barunya di sini sawalat. Apa tadi sawalat? Kalau dalam bahasa Al-Waqi'ah, khafidatur, bahasa joglonya penjungkir balikan nilai. Khafidah merendahkan, rafi'ah mengangkat. Yang rendah diangkat, yang tinggi itulah yang disebut dengan sawalat tadi. Yang enggak bagus dibilang bagus, yang bagus kan hidup ini nggak pernah jauh dari itu kita. Tergantung kepada. Berarti yang menjadi penting bagi kita adalah norma bagus tidak bagus itu standarnya opo. Kan kalau ini sudah dibawa kepada orang relatif, Pak. Kalau tanya, Pak, baju saya bagus nggak? Kalau Bapak yang suka dengan beginian nggak bagus sih. Yang di sini disebut bagus. Tidak punya standar. Apa standarnya? Quran. Bagus sesuatu itu bagi seorang muslim adalah kalau Allah mengatakan itu bagus. Tidak bagus baginya kalau Allah mengatakan itu tidak. Bisa kita sebegitu? Kita harus kesampingkan rasa kita. Ya. Ketika kita mengakui beriman kepada Al-Quran, insya Allah nggak akan banyak perbedaannya kalau standarnya ada. Yang repot kalau nggak ada standar tadi. Ini bagus nggak? Ini bagus nggak? Selera orang beda-beda pastinya.
Ya. Nah, sawalat yang nggak bagus dibilang bagus, yang bagus dibilang nggak bagus. Dapat kata baru. Tadi darah bohong apa tadi? Damin kazib. Baju komis. Ketiga, sawalat. Apa itu sawalat? Oke, silakan buat bahasa sendiri kalau sudah paham. Kan itu yang paling penting. Memutar balik fakta, ya, itu yang disebut dengan sawalat. Nah, di sini subjeknya adalah anfus. Anfus ini jamak taksir, makanya dia dikelompokkan kepada perempuan, maka di sini pakai ta. Ya. Oh, lakum anfusukum amra qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Ya. Lakum anfusukum bentuk terbentuk lakum anfusukum amro. Setiap huruf alif itu harus harus dibuka, ya, karena kalau tidak dia masuk ke ain nanti. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. 1, 2, 3. Oke, dikit lagi ya. Qala basakum anfusukum amra. 1, 2, 3. Kita ulang lagi sampai lancar. Tadi fokusin di sawalan qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Kalau kita sudah memahami pola sedikit pola bahasa Arab tadi, niscaya kita nggak akan ragu membaca anfusukum, karena dia sini sebagai subjek, harusnya anfusu harus Kalau kita baca anfusakum, kalau dia dibaca a, maka dia berarti menjadi udah jauh beda itu. Sudah bersawalat lagi. Yang harusnya jadi objek. Ya, di sini dia sebagai subjek, makanya qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Ya.
anfusukum amra